Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang 1 hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Mari kita baca dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Konteks dari ayat ini yaitu 2 Petrus pasal yang ketiga ini berbicara tentang hari Tuhan atau hari kedatangan Tuhan dan tentang penghakiman Allah. Nah, di ayat yang ke-8 ada peringatan masalah hari atau masalah waktu. Ayat yang sama ini tertulis juga di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-4. Walaupun dalam kalimat yang berbeda tetapi maknanya sama. Jadi 1000 tahun di hadapan Tuhan sama dengan 1 hari dan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Nah, 1000 tahun dan 1 hari itu bedanya sangat jauh. 1 tahun itu 365 hari. Jadi kalau 1000 tahun itu 365.000 hari. Bagaimana mungkin 1 hari sama dengan 1000 tahun? Bagi manusia sangat tidak mungkin. Tetapi jelas ayat tadi mengatakan di hadapan Tuhan atau bagi Tuhan. Nah, dari pernyataan tersebut tersirat pengertian bahwa Tuhan itu tidak terikat dan tidak dibatasi oleh waktu. Dia tidak ikut dalam proses berjalannya waktu. Dia adalah Allah yang kekal, tidak ada awal dan tidak ada akhirnya, tidak ada perubahan pada dirinya. Dan Allah itu tidak menjalani tahun-tahun hidup sehingga dia memiliki jangka waktu hidup atau memiliki usia. Tidak, dia tidak terikat oleh waktu. Nah, kemudian makna daripada ayat itu juga berbicara bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, penuh atas waktu. Ya, dia bisa memperlambat atau dia bisa mempercepat. Ya. Dia bisa mengambil waktu 1000 tahun untuk apa yang manusia ingin selesaikan dalam 1 hari. Dan sebaliknya Allah bisa selesaikan dalam 1 hari apa yang manusia pikir butuh waktu sampai 1000 tahun. Seringkali kalau kita berdoa mungkin kita mengharapkan tentunya segera mendapat jawaban, ya, kalau bisa dalam waktu 1 hari ya, Tuhan menjawab. Nah, kalau dikaitkan dengan ayat ini, maka bisa-bisa jawaban kita baru Tuhan jawab 1000 tahun kemudian. Nah, inilah maknanya bahwa Tuhan itu berdaulat penuh atas waktu. Dia bisa membuat 1000 tahun sama dengan 1 hari, 1 hari sama dengan 1000 tahun, itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tapi kita menjalaninya ya seperti ini, 1 hari 24 jam, ya 1 tahun 365 hari, ya kita menjalani seperti itu. Tapi bagaimana Tuhan akan menguasai waktu itu dalam semuanya dalam kedaulatan Tuhan. Kalau di dalam kitab Wahyu 3 ayat 11, ayat Wahyu 22 ayat 7, ayat 12, ayat 20, Yesus menyatakan, "Aku datang segera." Nah, kata segera ini kalau menurut pikiran manusia kan ya secepatnya. Ya, mungkin kita pikir ya 1 tahun kah, 2 tahun, ya. Tetapi sejak ayat itu ditulis dan sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 2000 tahun dan ayat itu yang dikatakan aku datang segera belum terjadi, maka kita tidak juga bisa mengatakan bahwa masih lama waktunya, ya. Kalau Tuhan datang segera, ya, dan sekarang sudah berjalan 2000 tahun, maka di hadapan Tuhan kalau 1000 tahun sama dengan 1 hari, maka setelah 2000 tahun ini di hadapan Tuhan baru 2 hari. Berarti Tuhan masih datang, kalau 1 hari lagi di hadapan Tuhan masih bisa 1000 tahun lagi. Kita tidak bisa memprediksi seperti itu karena itu semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, maknanya bagi kita bahwa kita harus selalu berjaga-jaga karena kita tidak bisa memprediksinya. Kalau kita katakan, wah masih 1 hari Tuhan datang artinya masih 1000 tahun lagi, maka itu tentu pemikiran yang salah karena kita tidak berkuasa atas waktu. Dan kebahagiaan kita adalah bagaimana kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Itu yang menjadi bagian kita.
Nah, kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan dan kita mengisi waktu itu dengan hal-hal yang berguna. Dan kita harus ingat bahwa perjalanan waktu kita itu berjalan linier, berjalan lurus, tidak berputar. Waktu yang sudah kita lewati tidak mungkin kembali lagi. Nah, karena itulah kita harus dengan bijak menggunakan waktu. Ya, ada sebuah kutipan yang mengatakan bahwa orang bodoh mencari cara bagaimana menghabiskan waktu, tetapi orang bijak ya mencari cara bagaimana memanfaatkan waktu. Jadi pilihan ada pada kita mau menjadi orang bodoh yang hanya menghabiskan waktu atau menjadi orang bijak yang memanfaatkan waktu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu kita punya waktu sampai kapan di dunia ini, dan itulah kesempatan kita yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa hidup kita masih lama ya, karena usia saya masih muda ya, kita tidak bisa memprediksinya karena itu semua di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi sekali lagi bagian kita adalah menggunakan waktu dengan bijak dan kita menggunakan dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas waktu yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami untuk menjalani hidup kami di dunia ini ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan memimpin kami, Tuhan akan menolong kami supaya kami ya Tuhan bisa hidup dengan bijaksana, tahu menghitung hari-hari kami dengan bijak, dan kami bisa menggunakan waktu-waktu kami dengan baik dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk waktu hari ini di mana Tuhan berikan kepada kami kesempatan sekali lagi untuk kami menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati berkat Tuhan hari ini, dan tolong kami untuk tidak menyia-nyiakannya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan.